Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Kristus dimanapun berada, kita berjumpa kembali pada acara Menyapa hari ini. Salam. Pada perjumpaan kita kali ini, saya memberi kesaksian tentang pertolongan Tuhan pada waktu saya menjalani operasi batu ginjal di Jayapura. Saya menjalani operasi batu ginjal itu pada tanggal 9 September 1995. Dan video ini direkam pada hari ini, Jumat 11 September 2020. Berarti pada 2 hari yang lalu, saya menjalani operasi genap 25 tahun. Suatu kali, ketika saya pergi menjemput istri saya di Pelabuhan Jayapura, istri saya baru pulang dari Kendari menghadiri penhabisan adiknya, penginjil Immanuel F. Daily, ditabiskan menjadi pendeta. Jadi saya minta tolong kepada Pak Wahidi Manurung, tetangga dan sebagai keluarga kami di Jayapura. Dan dengan senang hati, Pak Manurung bersedia. Di kapal itulah, ketika sudah kami sampai di kapal, tiba-tiba perut saya sakit sekali. Jadi lemas dan terduduk di tempat tidur. Tidak bisa disentuh lagi perut ini. Saya ingat langsung saya dipijit, dioleskan minyak, dan terus kesakitan. Setelah barang-barang diantar ke mobil, lalu kemudian Pak Manurung, papa saya, ke mobil. Langsung ke rumah sakit, masuk di UGD, dan dikasih obat. Setelah beberapa waktu jadi reda, lalu saya dibawa pulang ke rumah. Karena sakit terus, maka beberapa hari kemudian kami ke rumah sakit. Dokter kasih rujukan untuk di rongsen, dan saya di rongsen. Hasil rongsen betul, ternyata ada batu di ginjal cukup besar. Hasil itu kami langsung sampaikan kepada jemaat, kepada majelis gereja, dan juga kami seringkan minta pendapat kepada beberapa dokter. Dan semua menyarankan supaya batu ginjal ini segera dioperasi. Ada juga pemikiran di laser, tapi ada saran gak usah karena ini sudah terlalu besar. Lebih baik dioperasi aja. Akhirnya disepakati bahwa akan dioperasi. Sekarang ada pertimbangan di mana harus menjalani operasi. Ketika pematang siantar mendengar hal ini, mereka juga siap. Karena saya pernah melayani di sana lebih 9 tahun. Dan ada juga keluarga di Jakarta juga meminta kalau boleh di Jakarta. Tapi akhirnya dengan pertimbangan kami putuskan saya dioperasi di Jayapura. Kenapa harus di Jayapura? Oleh karena di situ kami sedang melayani Tuhan. Dan seluruh jemaat itu adalah keluarga kami. Itulah saya menjalani operasi di Jayapura. Bahwa dengan iman, hidup adalah milik Tuhan. Dan karena operasi ini adalah besar, dan mati adalah milik Tuhan. Semua kami serahkan kepada Tuhan. Menjelang operasi, 1 hari sebelum saya ke rumah sakit untuk persiapan operasi,
Rupanya saya pun mengalami kegalauan, kegelisahan secara pribadi. Setelah doa malam, saya pergi ke kamar mandi untuk gosok gigi, sikat gigi. Sampai di kamar mandi, saya langsung melepaskan seluruh pakaian. Lalu, mau sikat gigi. Begitu saya mulai sikat gigi, saya sendiri kaget. Loh, untuk apa? Lepaskan semua pakaian. Bukan mandi kok, cuma sikat gigi aja. Selesai sikat gigi, saya geli sendiri, saya tersenyum-senyum sendiri. Lalu saya keluar. Ya itulah kegalauan saya. Karena pikiran saya pada masalah penyakit itu. Nah, pengalaman lagi. Pengalaman yang lebih serius adalah pengalaman dari istri saya. Kita akan dengarkan selanjutnya bagaimana istri saya punya pengalaman, kegelisahan, ketakutan, dan iman kepada Tuhan. Kita dengarkan. Shalom, bersyukur karena kami boleh bersaksi pada saat ini pengalaman 25 tahun yang lalu. Dan ini yang tidak bisa kami lupakan. Benar yang dibilang suami saya tadi, bahwa ada pertanyaan saya, itulah kegalauan. Jadi menjelang tidur itu memang Suster Emma, Ibu Yos Singgamoy panggil dia itu karena itu jemaat dari Gereja Kristen Kalam Kudus, datang ke kamar kami, katanya Bapak Ibu cepat tidur ya, besok Bapak akan dijemput pagi-pagi sekali untuk persiapan di ruang operasi. Memang saya bertanya seperti itu. Saya banguni suami, saya bilang, Pak, besok ini kan operasi. Dan ini operasi besar. Itu yang ada di pikiran saya, operasi ginjal bahaya. Karena saya tidak pernah bertemu orang yang sudah pernah operasi ginjal. Jadi perasaan saya jangan-jangan terjadi apa-apa. Saya bertanya sama suami saya, Pak, besok kalau terjadi apa-apa, Bapak misalnya tidak bangun-bangun, apa pesan Bapak kira-kira? Kenapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya bertanya seperti itu? Karena saya tidak ada pekerjaan, anak-anak masih kecil-kecil. Seandainya terjadi apa-apa saya bagaimana? Dan seandainya Bapak itu sudah ada pesanan menurut saya, itu nanti yang akan kami jalani ke depan. Tapi luar biasa kekuatan dari Tuhan. Suami saya meyakinkan saya bahwa tenang, operasi besok tidak membawa saya untuk meninggalkan dunia ini. Kita berdoa, tenang. Oh iya ya, jadi tiba-tiba ada kekuatan dan kami berdoa lagi, kami tidur. Besok pagi-pagi sekali datanglah Suster Emma, ada satu lagi suster menjemput Bapak untuk dibawa ke ruang operasi. Pak sudah siap, kami sudah siap, sudah berdoa, sudah semualah sudah siap. Menuju ruang operasi, puji Tuhan sudah datang keluarga, jemaat. Secara khusus kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta, Ibu Yusuf Citra, dan Pak Ishak. Ibu Isa juga sudah datang dan beberapa jemaat lain sudah datang untuk mendampingi kami. Masuklah dan kami duduk di luar sambil bercerita. Tidak lama kemudian keluarlah suster minta hasil lembaran ronsen. Nah, Ibu, mana hasil ronsen? Oh iya ya, ketinggalan. Saya lari karena kamar kami agak jauh dari ruang operasi. Saya lari. Tiba-tiba saya lupa apa yang saya cari, apa yang saya ambil. Yang saya ingat saya ada di depan kulkas. Nah mungkin karena saya lama, ada yang susul saya. Jadi, Bu, mana hasil ronsennya? Oh iya ya, aduh iya. Ibu di depan kulkas, sampai saya sudah kedinginan. Dingin ini badan saya karena agak lama saya di depan kulkas itu.
baru, oh di lemari, itu ambil sudah. Duluan aja ya, saya masih tinggal pelan-pelan jalan sambil berdoa terus kepada Tuhan. Sampai di sana saya duduk lagi dan berdatangan semua orang berdatangan. Saya tidak tahu beberapa jam lah begitu ya, beberapa jam dan orang-orang menyalami saya dan ada yang duduk-duduk di sana bapak-bapak sambil juga berdoa ya, mendukung kami. Mungkin sekitar 4 jam sudah berlalu. Tidak ada kabar dari dalam. Jadi dalam hati saya bertanya terus, kok nggak ada kabar dari ruang operasi? Saya senang sekali kalau ada seseorang yang keluar. Tapi tidak ada yang keluar. Tapi tiba-tiba datang Suster Emma. Dia lewat pelan-pelan, tapi sambil pelan-pelan dia lihat. Dalam hati saya, ya Tuhan, kenapa ini mukanya juga bilang bahagia, tidak bilang juga susah, tidak juga. Tapi saya melihat ekspresi Ibu Yos itu, dia berusaha kuat. Dan memang dia panggil Pak Isa Montolalu. Mereka ke samping. Dalam hati saya jangan-jangan sudah terjadi sesuatu, jangan-jangan sudah meninggal suamiku ini ya. Kenapa Ibu Yos juga tidak datang ke saya? Kenapa Pak Isa yang dicari? Jadi Pak Isa juga pergi. Saya tidak tahu, satu pun tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi udah Ibu Yos masuk ke dalam. Pak Isa juga, saya lihat mukanya, saya lihat Pak Isa, dia tidak datang ke saya memberitahukan. Saya tidak berani bertanya. Saya hanya bilang, ya Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi semua di situ ada yang nyanyi-nyanyi menguatkan saya lah sampai makan bersama. Jadi berapa jam? Sekitar 6 jam. Keluarlah bahwa Suster Emma tadi keluar dan ada beberapa suster, katanya pendeta yuridis operasi sudah selesai dan silakan kalau ada keluarga yang melihat. Bukan saya yang duluan masuk, tetapi beberapa orang tua yang terutama Ibu Citra dan beberapa yang lain. Setelah mereka keluar, saya masuk. Ketika saya masuk, langsung mereka mengatakan, Ibu duduk. Maaf ya Bu, dokter itu Dokter Uwi namanya yang sudah senior. Kami terpaksa mengangkat ginjal Bapak. Mendengar itu Bapak Ibu, kayak apalah saya ini, tidak ada lagi tulang saya itu sudah mau jatuh saya. Tetapi saya juga harus kuatkan. Kenapa? Ya. Kenapa dokter? Kenapa bisa diangkat? Kenapa nggak dipersiapkan kami sebelumnya? Kenapa nggak dibilang kalau nanti terjadi kesulitan bisa aja nanti kita angkat ginjal? Ini tidak ada begitu banyak itu, berapa lembar itu hasil ronsen. Masa sih tidak ada pemberitahuan itu? Tapi saya memang menyalahkan. Dokter itu menjelaskan kepada saya, dia ambil telepon, katanya ini tali kabel telepon ini seperti itu, saluran ginjal Bapak itu pendek, jadi kita tidak bisa masuk untuk mengambil batu itu, maka terpaksa kita harus angkat. Jadi ada dokter di situ, dokter anestesi, dia seorang Kristen juga, orang Batak. Dia ambil saya, dia bilang, Bu, berdoa sekarang ini Bapak saat-saat kritis. Sebenarnya Bu, kami tadi suruh Suster Emma itu meminta keputusan keluarga. Tapi karena memang juga kita melihat bisa aja ditutup operasinya itu, tapi Ibu terjadi pendarahan yang luar biasa. Jadi Ibu tenang, lihat Bapak sekarang. Saya masuk melihat suami saya dan saya memang melihat itu tinggal putih semua mukanya dan kabel di segala macam. Saya nggak tahu lah itu semua apa-apa. Tapi saya bilang, Pak, puji Tuhan operasi sudah selesai. Dibuka matanya. Dia bilang, oh Mami, lalu apa? Pace meminta soto ayam. Mami, minta soto ayam. Hah? Orang baru operasi soto ayam. Ternyata waktu dia ngomong itu masih melayang-layang katanya ya. Mungkin
bius itu. Jadi begitulah perjalanan operasi Bapak Ibu. Pak Yuridis itu ada 4 hari di ruang ICU, bukan karena apa-apa, tetapi supaya istirahat, tenang, tidak banyak yang mengganggu. Sudah tahu dokter-dokter itu bahwa seorang pendeta dan guru juga di sekolah pasti banyak yang berdatangan. Dan memang benar, di ruang ICU itu di depannya tidak pernah berhenti tamu-tamu yang datang dari berbagai tempat yang menguatkan saya. Dan 4 hari juga saya tidak pernah pulang ke rumah. Akhirnya dibawa nanti ke kamar dan beberapa hari di situ baru bisa jalan. Nah, ada masalah sekarang yang dihadapi oleh kami. Bagaimana nanti memberitahukan kepada Bapak kalau ginjal itu sudah diangkat? Ternyata nanti kami percayakan kepada Pak Isa Montolalu. Dan ketika Pak Isa menyampaikan bahwa ginjal Bapak sudah diangkat, tidak banyak kata-kata Pak Yuridis. Satu kata yang benar-benar kita syukuri bahwa tidak apa-apa Pak Isa, saya bersyukur kalau saya ada sampai hari ini, itu anugerah Tuhan bagi saya. Apapun yang sudah terjadi itu biarlah sudah terjadi. Dan saya juga, kami sebenarnya mengucap syukur bagaimana kebijaksanaan Pak Ishak. Coba kalau Pak Ishak juga bilang hari itu, kita tanya dulu istri. Pasti saya tidak, mungkin apalah jawaban saya. Tapi Pak Ishak itu seorang yang bijaksana, menyampaikan keputusan itu kepada Ibu Yos. Dan benar-benar Pak Ishak juga kami memang sudah menganggap orang tua kami. Dan keputusan yang diambil itu membawa kehidupan dan kekuatan bagi kami. Sampai hari ini Pak Yuridis masih sehat di tahun 2020 ini. Ya, genap 25 tahun tanggal 9 kemarin September. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beberapa hari setelah saya melewati operasi batu ginjal dan diangkat 1, sehingga ginjal saya tinggal 1. Ketika diberitahukan kepada saya bahwa ginjal saya sebelah kanan yang dioperasi itu sudah diangkat, saya langsung menyatakan puji syukur kepada Tuhan. Kalau saya masih hidup dan Tuhan masih memberikan nafas kepada saya, itu anugerah yang besar. Hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Sekalipun pada aktivitas selanjutnya memang sangat terasa, dalam aktivitas tidak bisa sekuat sebelum operasi. Kalau sebelumnya kita bisa beraktivitas, bekerja non-stop sepanjang hari. Tapi setelahnya harus ada istirahat. Apalagi makanan harus diatur baik-baik, tidak boleh makan sembarang. Nah, pada waktu sebelum saya menjalani operasi, ketika istri saya bertanya kepada saya, apa pesan-pesan? Siapa tahu ada sesuatu yang terjadi. Dan saya juga langsung teringat pada perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang penyakit Lazarus yang diberitahukan kepadanya. Yaitu Yohanes pasal 11 ayat 4. Itulah yang saya sampaikan kepada istri. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Itulah yang saya sampaikan kepada istri, bahwa penyakit saya tidak akan membawa kepada kematian. Jangan takut. Jadi itulah kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan
dalam hidup saya secara pribadi. Ia sudah menolong saya melewati operasi dan berikan saya kekuatan, kesehatan, bahkan bisa melayani dia sampai hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.